Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdiansyah dengan NIM 130120076. Saya di sini akan menjelaskan tugas pemrograman 1 mata kuliah pengantar aplikasi pembuatan. Dalam tugas pemrograman ini kami menggunakan genetic algorithm atau GA. Kira-kira seperti ini untuk flowchart dari GA. Yang pertama menganalisis populasi, lalu memasukkan populasi ke menghitung nilai fitness dari populasi, mengecek apakah sudah ke generasi maksimal, lalu jika belum akan melakukan parent selection, crossover, menghasilkan keturunan, melakukan mutasi, dan juga melakukan social selection sampai generasi ke N, itu generasi ke yang paling maksimal, lalu program akan berhenti. Untuk permasalahan fungsi dan domain yang diberikan kepada kami, yaitu kami memiliki objective function di sini h, x, y, yaitu cos x plus sin y dikuadratkan dibagi dengan x kuadrat plus y kuadrat dengan domain x lebih besar sama dengan min 5 dan kurang dari sama dengan 5, dan juga y nya lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 5. Untuk desain kromosom kami menggunakan representasi integer dengan panjang 6 gen. 3 gen awal kami gunakan untuk nilai x dan gen akhir kita kami gunakan untuk nilainya. Lalu untuk kodenya kami menggunakan def generate kromosom. Di sini kami membuat sebuah kromosom array kosong yang bernama kromosom, lalu kami menggunakan looping sebanyak 6 kali untuk mengisi nilai dari array tersebut. Dan juga nilainya menggunakan random ya. Library random yaitu nilai acak yang akan dikeluarkan oleh komputer. Lalu selanjutnya adalah dekode kromosom. Kami menggunakan rumus X sama dengan R min plus R max min R min per sigma dari 9 kali 10 pangkat min I, lalu dikalikan dengan G1 pangkat 10 pangkat 1 sampai Gn pangkat 10 pangkat min N. Ya, di sini untuk kodenya kami menggunakan dua fungsi, yaitu decode X dan decode Y. Di sini sama untuk rumusnya sesuai dengan rumus yang tadi sudah ada di slide sebelumnya. Kami mereturn rumus tersebut dengan bot adalah batas bawah dan top adalah batas atas. Lalu untuk menghitung nilai fitness, kami menggunakan rumus minimasi, yaitu F sama dengan 1 per H plus A. Dengan A adalah konstanta 0,01 dan H adalah fungsi objektif, yaitu soal yang telah diberikan kepada kami. Dan juga untuk fungsi fitness, kami di sini menggunakan fungsi fitness function. Yang pertama akan mendekode nilai X, lalu mendekode nilai Y, lalu akan mengembalikan nilai keluaran 1 per H plus A sesuai dengan rumus tadi. Lalu untuk tahap selanjutnya itu adalah parent selection. Metode yang kami gunakan adalah turnamen selection. Dan di sini kami mengambil 30 individu awal dari indeks 0 sebagai elitism, yaitu disimpan dulu di dalam array elitism. 30 individu terbaik. Lalu 70 individu selanjutnya kami masukkan ke dalam mating pool untuk dipasang-pasangkan. Dan 70 individu ini dimulai dari indeks ke-20. Dan di sini kami di dalam parent selection kami pertama melakukan sort terlebih dahulu. Setelah descending menggunakan selection sort, fungsinya adalah untuk mengurutkan kromosom berdasarkan nilai fitnessnya dari yang paling besar. Setelah itu kami mengambil elitism di sini sebanyak 30 dari indeks ke-0 atau indeks pertama, lalu kami mengambil parent selection yang akan dimasukkan ke dalam mating pool sebanyak 70 dari indeks 20 sampai indeks 90. Di sini akan dipasang-pasangkan. Setelah itu adalah metode crossover. PC yang kami gunakan adalah 70%. Dan juga kami menggunakan single point crossover di sini, menggunakan satu titik saja untuk membelah crossovernya, membelah kromosomnya. Setelah itu akan ditukarkan nilai dari kromosom satu dengan pasangannya. Untuk kodenya kami menggunakan def crossover, parameter P1, P2, dan PC. Kami menggunakan R untuk menampung nilai random yang akan dilakukan oleh komputer. Dan jika nilai randomnya ini nilai dari R ini kurang dari PC, maka akan dilakukan crossover. Dan jika tidak akan dilakukan crossover. Lalu untuk mutasi kami menggunakan PM sebesar 4%.
di sini. Untuk mutasi, kami sama menggunakan R sebagai untuk menampung nilai random yang akan dilakukan oleh komputer. Dan jika R-nya ini kurang dari mutasi, akan dilakukan mutasi. Dan jika tidak akan dilakukan mutasi. Lalu untuk survivor selection, di sini kami menggunakan metode generational replacement. Artinya, seluruh generasi yang ada pada gen sebelumnya akan digantikan semuanya dengan populasi yang baru pada generasi selanjutnya. Contoh, di sini misal ini kita punya C1 sampai Cn di generasi sekarang. Lalu kita akan masukkan ke mating pool seperti tadi. Di mating pool akan dipasang-pasangkan. Setelah dipasang-pasangkan akan dilakukan crossover. Setelah dilakukan crossover akan dilakukan mutasi. Setelah itu akan ditambahkan ke sini. Digabungkan dengan nilai etisme yang sudah diambil sebelumnya. Setelah itu akan menjadi populasi yang baru di generasi selanjutnya. Akan berulang terus sampai dengan nilai generasinya mencapai N atau nilai generasi yang dikehendaki. Lalu selanjutnya adalah survivor selection. Di sini kami menggunakan fungsi generational replacement. Pertama adalah menginisiasi populasi, menghindari populasi, lalu kita menggunakan looping sampai ke generasi yang kita kehendaki, itu maksimal generationnya. Kita sort, kita ambil elitisme, kita ambil parent, kita masukkan ke mating pool, kita membuat looping lagi untuk mengambil offspring dari parent. Setelah itu kami lakukan crossover, kami lakukan mutasi, dan juga kami tambahkan ke populasi yang baru. Begitu terus sampai generasi ke N, atau generasi yang dikehendaki untuk berhenti. Mungkin bisa kita langsung lanjut ke code-nya. Di sini untuk codingannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di slide. Di sini ada tambahan fungsi objective function yang belum dimasukkan ke slide, yaitu fungsi untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan. Oke, kita langsung saja run di sini. Nah, di sini bisa kita lihat dari generasi pertama, kromosom terbaiknya adalah ini. Dengan nilai X adalah 0 min 0,4 dan nilai Y adalah min 1. Nilai fitasnya adalah 9.990,7 sekian. Dan di generasi ke-25, nilai fitasnya membaik alias membesar dari 9.990 menjadi 9.999 dengan nilai X 3 dan nilai X-nya 1,4 di sini. Naik ke generasi ke-50, kita punya kromosom terbaiknya adalah ini dengan nilai X 3,2 dan nilai Y min 4,8. Di sini kita lihat nilai fitasnya meningkat. Semakin meningkat nilai fitas, semakin mendekati solusi yang diharapkan. Artinya nilai objektif semakin kecil. Kita lihat di sini nilai objektifnya juga semakin kecil. Nah, itu di generasi yang kita hendaki untuk berhenti, itu generasi ke-100. Nilai fitasnya sudah dapat yang paling baik, itu sekian. Dan juga kita mendapatkan nilai fungsi objektif yang paling minimal, yaitu sekian. Kesimpulannya adalah GA ini atau gradient algorithm dapat digunakan untuk mencari solusi optimasi, yaitu mencari nilai minimum atau nilai maksimal dari suatu permasalahan atau dari suatu fungsi. Dan juga GA ini dapat dieksekusi secara cepat oleh komputer, tidak membutuhkan kompleksitas waktu yang lama. Tetapi kurangannya adalah GA ini tidak bisa memberikan solusi yang terbaik, hanya bisa memberikan solusi yang cukup bagus atau bagus saja, tidak bisa memberikan solusi yang benar-benar terbaik. Mungkin sekian pesan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.